ada Pak Dirjen ini, saya sudah meminta agar pengencer-pengencer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya. Oke, selamat siang Pak Bahlil, Bapak Ibu dan juga teman-teman media. Mungkin sedikit di luar capaian kinerja, tapi saya yakin teman-teman media pasti ingin menanyakan hal ini Pak. Terkait LPG 3 kg. Karena menjadi pertanyaan kita semua dan di lapangan juga tampaknya sudah mulai langka Pak. Sebenarnya boleh dijelaskan kembali seperti apa tujuannya hingga akhirnya ada kelangkaan saat ini. Kemudian bukankah menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan LPG 3 kg kalau misalnya masyarakat hanya diperbolehkan membeli di pangkalan saja karena tidak semua tempat pangkalan ini dekat dengan rumah. Kemudian bagaimana antisipasinya? Karena sebentar lagi kita akan masuk ke bulan puasa, bulan Ramadan. Dan apakah kelangkaan LPG 3 kg ini imbas dari kebijakan tersebut? Dan yang terakhir, apakah dari pemerintah memang sengaja membatasi atau ini menjadi langkah hanya karena ada peralihan atau ada perubahan dari yang biasanya kita bisa beli di pengecer, saat ini hanya beli di pangkalan saja, sementara itu? Ya, baik. Ya ini yang saya paparkan lain, tanyanya lain. Ini yang orang Popo bilang, latihan lain, main lain. Tapi oke, nggak apa-apa lah, sesama pemain boleh dong kita jelaskan. Jadi menyangkut dengan LPG. Pertama dulu sampaikan, LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi. Impor kita sama, bulan lalu dan bulan sekarang atau 3-4 bulan lalu sama aja, nggak ada. Subsidinya pun nggak ada yang dipangkas, tetap sama. Yang hal baru itu begini ceritanya. Selama ini kan Pertamina menyuplai ke agen. Agen menyuplai ke pangkalan. Pangkalan menyuplai ke pengencer. Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur aja. Harganya itu kan ke rakyat itu harusnya tidak lebih dari 5.000, 6.000. Karena saya mau jelaskan secara rinci ya. Negara itu mensubsidi harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya Pak. 12.000 rupiah kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah dalam rangka mentertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut. Dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya. Nah cuman memang dengan pengencer tidak diberikan itu, karena yang biasanya main ini kan di level di bawah. Sekarang saya dapat memahami, contoh di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal. Pengencer itu biasanya cuma 100 meter saya bisa dapat LPG di pengencer itu. Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu. Karena di pangkalan gitu. Ini yang membuat sekarang ada sedikit peralihan. Nah tetapi ada Pak Dirjen ini, saya sudah meminta agar pengencer-pengencer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya. Karena kalau tidak ini bisa berpotensi menyalahgunakan. Ini transisi aja sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini.
Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Nah, tetapi pertanyaan berikut, kalau seperti ini kan pasti ada yang merasa zona nyaman nih. Saya tahu saudara-saudara saya rakyat kecil juga begitu. Saya tahu mereka, kenapa Menteri kau kan pernah orang susah, kenapa kau bikin kita susah? Kira-kira kan begitulah. Ya, tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang gak ada langkah, saya jamin. Saya jamin gak ada langkah, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah nih untuk bisa kita cari formulasi lah. Supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Gak boleh karena banyak pemain-pemain di oknum-oknum pemain itu memainkan harga. Aku gak mau lagi. Justru saya udah kasih tahu sama Pertamina, kalau saya temukan kayak begini, saya cabut. Bahkan ada komplain juga, ada biayanya itu Pak Dirjen. Saya minta jangan lagi ada biaya-biaya yang tidak masuk akal. Kita mau fair, jangan menyusahkan rakyat. Gitu Mbak ya? Oke. Ya, satu lagi boleh? Boleh. Di luar ini. Jadi Pak Hashim Joy Hadikusumo ini menilai Just Transition Energy Partnership atau JETP ini gagal karena tidak ada $1 pun dana yang dikucurkan Amerika Serikat untuk Indonesia demi transisi energi. Okay. Nah, ini termasuk dana hibah ada 5 miliar US dollar kalau saya tidak salah. Ini dalam total keseluruhan komitmen JETP sama sekali tidak mengalir. Bagaimana respon dari Kementerian ESDM dan bukankah ada dana yang disalurkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur? Terima kasih. Kalau PT SMI itu kan bukan kewenangan Menteri SDM. Nanti tanya aja kepada menteri yang berhak. Saya Mbak selalu memegang teguh pada tupoksi saya. Ibarat satu rumah, kamar saya di depan, nggak boleh saya masuk di kamar orang lain. Jadi jangan sampai kepala yang sakit terus garu di kaki, nanti nggak bagus ya. Jadi saya tidak mau jawab pertanyaan itu. Yang jelas bahwa urusan realisasi kinerja kami yang tadi dan menyangkut dengan urusan energi baru terbarukan seperti tadi. Ya Mbak ya. Kalau kamu mau diskusi sama saya nanti di ruangan saya. Oke. Baik, terima kasih Pak Bahlil. Kok nggak ada yang menanyakan tentang ini? Udah selesai berat ya? Ada penanya berikutnya. Baik, Bapak terima kasih izin. ya. Oh ada. Penanya berikutnya ada. Bapak dari Yang Pak Eko dari Bloomberg. Silakan dengan Eko Mbak. Pak dari Bloomberg, mau tanya soal LNG nih Pak. Kami dengar PLN mengalami kekurangan pasokan LNG di kuartal 1 tapi sudah diamankan dengan cara membuyback berapa kargo yang rencananya untuk ekspor. Nah untuk di kuartal 2 dan berikutnya apakah kekurangan pasokan gas untuk PLN ini masih terjadi Pak? Itu berapa banyak dan bagaimana cara pemerintah untuk mengatasinya? Kami dengar juga ada permintaan impor ya Pak untuk LNG ini dari PGN. Apakah benar demikian? Satu-satu atau langsung? Oh, ngomongnya Mbak saja. Yang kedua untuk 2025 ini Pak, kalau tadi lihat target produksi dan ekspor batu bara kan melampaui target ya Pak ya dan mencapai rekor. Nah untuk 2025 ini ada target yang dipasang berapa sih Pak untuk produksi dan ekspor batu bara? Begitu juga untuk nikel Pak, berapa Pak yang dibolehkan untuk diproduksikan? Bapak katanya mau menyeimbangkan antara produksi dengan demand sehingga harganya tetap bagus. Terus yang ketiga Pak, untuk Freeport katanya kan sudah mengajukan izin ekspor karena kaitannya dengan smelter yang kemarin ada kecelakaan. Itu update-nya gimana Pak? Apakah diberikan izin tambahan untuk ekspor tahun ini konsentratnya? Kalau iya berapa banyak? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, yang pertama menyangkut dengan apa tadi ya? LNG. LNG benar bahwa PLN membutuhkan LNG yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Harusnya tidak seperti ini kalau kita melakukan perencanaan yang baik ya. Tapi udahlah, jangan kita cerita masa lampau. Biarkanlah LNG itu yang menjadi kebutuhan PLN, biarkanlah negara yang mengurusnya. Karena BUMN adalah badan usaha milik negara. Dan saya pastikan PLN pasti akan dapat LNG. Dari mana itu urusan internal, urusan dapur. Nanti saya akan berbicara langsung dengan Dirut PLN dan saya sudah panggil beliau. Jadi rakyat Indonesia tenang. LNG akan dapat untuk menyuplai listrik. Ya Mbak ya, itu satu. Yang kedua,
untuk menyangkut dengan ekspor LNG, kita tidak bisa membatalkan kontrak-kontrak kita dengan pihak off-taker yang sudah kita lakukan kontrak. Terkecuali kita batalkan tapi kita harus bayar dendanya. Ya begitu Pak Joko ya. Kita harus membayar penaltinya. Ini juga kita lakukan dalam rangka memenuhi stok. Makanya saya katakan bahwa ke depan seluruh sumber daya kita sebelum kita ekspor kita menghitung dulu kebutuhan nasional kita berapa. Setelah kita menghitung kebutuhan nasional kita berapa, kita memenuhi dulu kebutuhan itu. Sisanya baru kita ekspor. Nah memang dari sekarang, mulai sekarang sebelum POD ya, sebelum kontrak diberikan dalam konteks produksi ya Pak Joko ya, itu sudah harus kita mengkelirkan. Yang ketiga tadi menyangkut dengan batu bara dan nikel. Kita punya target Mbak minimal, tapi kita akan memperhatikan supply and demand. Contoh nikel. Kita menghitung berapa total kapasitas pabrik kita, industri kita yang ada. Tetapi nggak boleh dimonopoli. Contoh perusahaan A. Dia punya industri, dia juga punya tambang. Ya dia harus, katakanlah dia butuh 10 juta. Contoh nih. Dia butuh RKB, mintanya 11 juta. Atau 10 juta juga. Kalau itu kita kasih 10 juta semua, terus konsep kemitraan dengan pengusaha yang punya tambang di daerah, mau jual kemana itu orang daerah? Kalau ini kita kasih, pasti mainan dia adalah ore yang ada di samping tambangnya itu dia nggak bisa beli. Kalau dia nggak mau dengan harga murah, dia nggak ambil. Nah, negara harus hadir untuk membuat keadilan. Itu sebenarnya. Jadi kita pingin supply and demand kita jaga, tapi tidak dimonopoli oleh satu kelompok tertentu. Jadi kita mau buat aturan mainnya bagus. Ini saya diajari oleh Pak Bambang, mantan PLT Dirjen Minerba. Supaya rakyat hidup bagus, industri jalan, negara dapat royalti, tapi adil semuanya. Itu maksudnya. Batu bara juga begitu. Jadi batu bara juga kita hitung. Kalau kita suplainya terlalu tinggi, demandnya rendah, harga batu bara kita anjlok. Kalau anjlok, mohon maaf pendapatan negara nggak maksimal, hutan yang kita lakukan lebih besar, dan nilai komoditas kita di pasar global dijengkal. Nah saya nggak mau jadi menteri yang sudah tahu ini masalah kemudian membiarkan itu. Saya tahu ini pasti ada orderan Mbak tanya begini. Saya tahu. Bloomberg kan? Ya saya tahu. Saya agak ngerti dikit itu Bloomberg ya. Saya agak ngerti dikit. Makanya saya jelaskan biar lebih jelas, detail. Yang berikut apa lagi tadi? Berikutnya ada ini juga ada maksud Freeport ya. Menyangkut Freeport. Freeport ini kan sebenarnya kita dalam undang-undang itu sudah tidak boleh melakukan ekspor. Terakhir itu di 2024. Karena apa? Semua perusahaan-perusahaan tambang yang mengelola tembaga wajib untuk membangun smelter. Di Indonesia sudah ada 2 smelter, Aman sama Freeport. Dan semuanya udah jadi. Freeport itu investasi sudah 3 miliar US dollar. Dan udah selesai. Tapi kemudian dalam prosesnya itu terbakar. Ini masuk dalam kahar ini. Nah kami lagi mempelajari sampai dengan hari ini belum ada keputusan untuk memberikan izin ekspor. Sampai dengan hari saya bicara ini. Nah saya tidak tahu kalau malam hari bagaimana, wallahu alam ya. Jadi itu kira-kira jawaban saya.